perasaan gatel, atau perasaan mules, perasaan kebelet. Nah, itu harus dikasih tahu namanya. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos sebagai teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Masih dengan saya, Prisa, dan tentunya di sini kita masih akan melanjutkan segmen yang terusan di segmen pertama tadi. Nah, tapi sebelumnya Ayah Bunda, untuk yang belum tahu Generos itu apa, Generos merupakan suplemen herbal untuk anak yang terdiri dari 100% bahan alami. Fungsinya itu untuk membantu mengatasi gangguan bicara dan bahasa pada anak, meningkatkan kecerdasan, dan menjaga daya tahan tubuh anak. Untuk Ayah Bunda yang mau tahu seputar informasi Generos, boleh banget langsung kunjungi sosial media Generos yang ada di bawah ini. Oke deh, kita masih bersama dengan Kak Kiki nih, selaku dengan terapis anak. Nah, tadi kan kita di segmen yang pertama itu sudah menjelaskan terkait dengan pengenalan tantrum lebih dalam. Mungkin Ayah Bunda di sini untuk yang belum nonton, wajib banget nonton yang pertama karena akan ada keriletannya gitu ya Ayah Bunda ya. Jadi Ayah Bunda boleh langsung kunjungi link yang ada di description di bawah ini. Oke, nah Kak, di segmen kedua ini kita akan membahas nih Kak, si speech delay ini bisa sebabkan tantrum. Nah, kalau dari Kak Kiki selaku terapis gitu ya Kak, bagaimana sih Kak proses speech delay itu bisa menyebabkan tantrum pada anak? Oke, jadi tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kondisi anak ini semuanya kalau kita lihat dari berbagai aspek tumbuh kembangnya adalah sebuah kesatuan. Jadi kalau kita lihat ada aspek sensori, motorik, kognitif, komunikasi, bahasa, interaksi, sosialisasi, kontrol emosi, kemandirian, dan perilaku. Semuanya ini adalah satu kesatuan. Jadi kalau tadi ada aspek komunikasi dan bahasa, juga termasuk ada di dalamnya aspek kontrol emosi. Kalau bermasalah kemampuan bicaranya, itu bisa ngefek ke kemampuan dia untuk regulasi emosi. Jadi kalau sederhananya gini, kalau kita analogikan ketika anak ini kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau, nah akhirnya terjadilah tantrum frustasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Bahwa aduh kenapa sih orang tua saya nggak ngerti, kenapa sih papa sama mama nggak ngerti nih gitu kan. Akhirnya jadi mudah tantrum. Atau mungkin kalau memang gangguannya ada di bahasa, seperti gangguan bahasa reseptif atau bahasa ekspresif, itu kan anak akhirnya kesulitan untuk memahami. Ini orang tua saya ngomong apa ya, ini guru saya ngomong apa ya, teman saya ngomong apa ya. Akhirnya ketika yang diinginkan oleh orang tua berbeda dengan yang dilakukan anak, atau yang diinginkan si anak berbeda dengan yang dilakukan orang tua, akhirnya terjadi miskomunikasi, akhirnya anaknya bisa marah. Dan ketika marah, tantrum, anak ini kesulitan untuk mengontrol emosinya karena terjadi ledakan emosi, akhirnya jadi semakin gak jelas nih, ini mau dikemanain obrolannya, ini maunya apa, ini butuhnya apa gitu. Oke, jadi memang tadi dari aspek itu tuh ya Kak ya, yang terkait dengan mungkin ada aspek komunikasi, juga aspek sosial, itu juga bisa mempengaruhi bicara pada seorang anak gitu ya Kak ya. Wah ini sangat relate banget ya Kak ya ternyata ya. Nah oke, untuk tantrum yang disebabkan oleh speech delay ini apakah bersifatnya sementara gitu Kak? Oke, jadi kalau kita bicara tentang speech delay itu biasanya kita cuma menyebut anak ini mengalami keterlambatan bicara kalau sampai usia 5 tahun. Jadi kalau di bawah 5 tahun kita masih bisa mengejar ketertinggalannya. Jadi kalau kita lihat dari perspektif usia, jadi itu ada usia kalender, ada usia tumbuh kembang. Idealnya usia kalender sama usia tumbuh kembangnya naiknya barengan nih. Nah, kalau usia kalender kan Tuhan yang ngatur, dia akan naik terus. Hari ganti minggu, ganti bulan, ganti tahun naik terus nih. Tapi usia tumbuh kembang itu sesuatu yang dinamis, bisa naik turun. Jadi tergantung dari pola asuh orang tua, lalu kemudian kognitif si anak, atau mungkin ada gangguan penyerta seperti autisme atau ADHD gitu kan. Itu akan mempengaruhi usia tumbuh kembangnya nih. Nah, kalau kita ngelihat usia anak yang mengalami keterlambatan bicara kan sampai usia 5 tahun. Oke, usia dia 5 tahun nih, tapi kemampuannya masih seperti anak usia 2 tahun gitu kan. Nah, kemudian akhirnya dia jadi bermasalah emosinya, kemudian dia jadi tantrum gitu kan. Nah, target kita melakukan terapi agar anak ini bisa mengkomunikasikan perasaannya dia.
Nah, kalau ditanya apakah ini akan menjadi sesuatu yang permanen, Betul. nah biasanya kalau sudah diberikan penanganan, kalau misalnya diberikan terapi, itu kita bisa memberikan intervensi yang bisa menekan angka tantrumnya dia atau posibilitas tantrumnya dia. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari usia 5 tahun, kita biasanya sebut ini sebagai gangguan emosi. Gangguan bicara. Nah, ketika sudah mengalami gangguan bicara atau gangguan komunikasi, akhirnya kena juga nih gangguan emosinya dia. Jadi bisa relate gitu loh. Makanya ketika kita melihat anak-anak kalau sudah ada tendensi arahnya ke keterlambatan bicara, nah itu perlu untuk segera diberikan penanganan. Nah, apalagi kalau udah keterlambatan bicara, juga ada gangguan emosinya, berarti kita perlu untuk memberikan penanganan agar ini tidak jadi jangka panjang. Kita harus kejar segera ketertinggalannya dia. Gitu. Jadi itu akan mempengaruhi untuk aspek-aspek yang lain juga ya Kak ya, karena kan itu kan sifatnya kan bahasa anak gitu ya mungkin ya. Untuk ayah bunda di sini mungkin bisa lebih aware lagi nih terhadap usia itu juga ya Kak ya. Mungkin tadi yang sudah Kak Kiki jelaskan itu benar sekali, usia 1-5 tahun itu mungkin masih bisa dikejar gitu ya. Cuman untuk usia 5 tahun ke atas itu kalau untuk bahasa pada anak mungkin disebut speech delay itu baru langsung harus segera ke ahlinya gitu ya kayak, karena itu akan menyebabkan sesuatu rasa emosional yang juga berkelanjutan. Ya kayak. Jadi berkelanjutan tuh akan terus menerus gitu Kak. Jadi makanya kalau bisa sih melakukan terapi, memberikan intervensi kepada anak itu kalau bisa di usia dini sebelum usia 5 tahun. Karena kan usia 5 tahun ini adalah usia golden age kan, usia emas anak. Jadi kita bisa memberikan berbagai stimulasi, kita berikan anak ini berbagai aturan-aturan baru dan konsep-konsep baru tentang cara komunikasi, cara kontrol emosi dan lain sebagainya. Jadi ketika udah anak umur 5 tahun itu mungkin agak sulit. Iya, karena sudah berkembang otaknya gitu. Wah, ini jadi highlight ya untuk ayah bunda ya, mungkin agar si kecil tidak terlalu semakin parah, bahkan ada hal-hal yang tidak terjadi diinginkan, mungkin segera mungkin gitu ya kayak untuk mengatasi gitu ya kayak. Oke deh. Nah, ketika anak speech delay itu tuh untuk mengejar ketertinggalan itu kira-kira tuh gimana sih Kak? Mungkin untuk yang usia 1-5 tahun ya kayak khususnya nih ayah bunda gitu ya. Caranya tuh gimana sih Kak untuk anak speech delay itu mengejar ketertinggalannya gitu? Mungkin dari ayah bunda kan di sini kadang agak-agak karena ada beredar informasi kan Kak, apalagi sekarang tuh banyak ya anak-anak seleb gitu ya yang kok 2 tahun udah pinter ngomong sih gitu, kok anak saya belum sih gitu. Itu kan menjadi suatu kekhawatiran gitu ya untuk ayah bunda, apalagi kadang bunda-bunda di sini menjadi merasa insecure gitu, kok anak aku belum bisa apa-apa, padahal kan mungkin ada perbedaannya nih Kak. Nah mungkin dari untuk yang khusus anak speech delay, bagaimana sih Kak untuk mengejar keterlambatannya itu untuk bisa agar speech delay ini tidak terlalu parah. Jadi kalau tadi kita udah bahas ada usia kalender sama usia tumbuh kembang kan. Ketika terjadi perbedaan antara usia kalender sama usia tumbuh kembang nih, usianya sudah 5 tahun, kemampuannya masih seperti anak 2 tahun. Nah, kita fokus di sini. Kita fokus di usia tumbuh kembangnya. Jadi ketika terjadi perbedaan seperti ini, kita targetnya adalah mematangkan usia tumbuh kembang. Jadi matang sampai akhirnya bisa sama nih. Nah, apa aja yang harus dimatangkan? Jadi 10 aspek tadi harus kita lihat. Aspek sensorinya, motoriknya, kognitif, komunikasi, bahasa, interaksi, sosialisasi, kontrol emosi, kemandirian, dan perilaku. Jadi kalau kita melihat, wah anak saya terlambat bicara nih, apakah kita harus latih dia untuk bicara, bilang mama, bilang papa? Itu bisa kita lakukan, tapi apakah itu akar masalahnya? Jadi kita perlu lihat dulu akar masalahnya apa. Jadi misalnya apakah anak ini secara motorik kasar sama motorik halusnya bagus atau tidak. Kita pengen anak ini bisa bicara nih, otot-otot mulutnya udah cukup kuat belum? Udah bisa belum dia mengkoordinasikan gerakan mulutnya sehingga bisa membuka, menutup, bisa lidahnya naik turun bilang la 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 misalnya gitu kan. Nah, kita lihat dulu akar masalahnya bisa jadi karena anak itu belum bisa kuat di motor kasarnya. Jadi seperti tangannya bisa nggak dia mendorong, menarik, melempar, menekan, memukul, memijak, menendang, atau bagaimana anak ini bisa untuk menggunakan jari-jarinya dia untuk menjepit-jepit benda kecil, atau mengangkat jempolnya, atau mengangkat telunjuknya, lalu angka 2, angka 3, angka 4. Nah itu penting untuk anak ini bisa kontrol jari-jarinya dulu. Bisa nggak dia untuk meronce, bisa nggak dia mengambil puzzle gitu. Nah koordinasi gerak-gerak
motorik halus itu akan ngefek ke motorik mulut. Jadi motorik kasar, motorik halus, motorik mulut. Atau mungkin permasalahan lainnya adalah pondasinya seperti kekuatan sendinya, apakah anak itu merangkak dari dulu waktu dia kecil nih dia merangkak enggak, karena di situ ada pematangan proprioseptif namanya. Atau apakah anak ini mau nggak dia jalan di rumput, di tanah, di pasir, di batu, itu untuk pematangan sensori taktilnya. Atau mau nggak dia untuk gunting rambut, sisir rambut, gosok gigi, gunting kuku. Kalau tidak, nah berarti itu yang kita selesaikan masalahnya dulu. Apakah anak ini bisa nggak dia untuk melompat, bisa nggak berdiri satu kaki, bisa nggak dia jongkok, bisa nggak dia nungging, bisa nggak dia membungkuk, atau bisa nggak dia jalan mundur, bisa nggak dia berputar, untuk kita lihat dia ini seimbang atau tidak. Lalu kita lihat kemampuan dia untuk di area oral motornya, bisa nggak dia mengunyah yang baik, berarti tekstur-tekstur makanan yang keras seperti daging sapi, daging ayam, atau sayur-sayuran, nah itu bisa dia kunyah dengan baik dan dia bisa telan. Apakah anak ini juga bisa untuk menghisap, jadi minum dari sedotan, dan bisa nggak dia untuk meniup, jadi meniup lilin, meniup balon, dan meniup yang lain. Nah jadi itu ada banyak permasalahannya yang kalau kita sih berpikir kita latih anak ini untuk bicara yuk, padahal bisa jadi masalahnya bukan di kemampuan bicaranya, bisa jadi masalah di motoriknya, bisa jadi di sensorinya, atau bisa jadi karena masalah tantrumnya karena kontrol emosinya belum baik, atau malah mungkin bisa jadi bukan kemampuan bicaranya bermasalah, tapi masalahnya ada di kemampuan berbahasa. Jadi kan bahasa itu ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif. Tentang anak ini paham nggak sih yang dia omongin, anak ini paham nggak sih yang orang tuanya omongin, atau dia memang paham tapi nggak bisa untuk ngomongnya sesuai dengan SPOK. Jadi komunikasinya jadi kebalik-balik nih. Atau mungkin dia tidak tahu kata-kata yang harus disampaikan. Dia nggak tahu ini namanya gelas. Anak ini nggak tahu rasa yang sedang dia rasakan ini rasa kebelet atau rasa mules kayak gitu loh. Jadi akhirnya dia kesulitan untuk mengkomunikasikannya. Jadi untuk bisa melatih anak berkomunikasi, berbicara, berbahasa itu harus dilakukan observasi assessment yang mendetail, mendalam sehingga kita tahu akar masalahnya apa dan apa yang harus kita berikan penanganan untuk anak ini gitu. Jadi kalau ngelihat di sosial media, oh anak artis udah pada pintar, ya bisa jadi karena memang terpenuhi stimulasinya. Anak ini mungkin udah dibawa untuk jalan di rumput berkali-kali. Anak ini memang mungkin dipastikan tumbuh kembangnya dia melalui fase merangkak, melalui fase untuk berjalan, atau mungkin juga vitamin-vitamin yang diberikan juga, dan banyak aktivitas yang mendukung anak itu sehingga anaknya jadi bisa gitu loh. Jadi nggak usah iri karena masing-masing anak punya timelinenya dia juga. Jadi nggak usah memaksakan karena masing-masing anak ada waktunya masing-masing. Yang penting pastikan kalau anak itu melalui berbagai fase yang tadi, makanya kita perlu untuk ke puskesmas, posyandu, sama kader-kader posyandu itu untuk diskusi juga apakah sudah tercapai atau belum. Harus aktif ya Kak ya. Oke, wah ini menarik sekali nih ya Bunda, karena mungkin untuk melihat situasi speech delay ini tuh bisa dari aspek tadi ya, kayak motorik, sensorik, juga ada yang namanya gerakan mulut juga gitu. Betul. Ya kayak itu sangat mempengaruhi. Ini mungkin ayah bunda perlu dicatat nih ya, untuk yang belum tahu ketahui dulu akar masalahnya apa. Mungkin kalau di situ bunda ayah belum menemukan jalan keluarnya, ya bisa langsung kepada ahlinya gitu ya kayak. Mungkin di sini ayah bunda ada yang punya keluhan nih untuk si kecilnya, mungkin terkait dengan tadi aku sudah mungkin anaknya aku speech delay Kak, gitu, anak aku speech delay, mungkin dari sensorik, motorik itu anak udah, aku harus apa, itu boleh nih di kolom komentar, nanti Bu Min bantu jawab. Oke Kak, nah kira-kira nih Kak, tadi kan untuk mengejar ketertinggalannya gitu ya, kayak orang tua tuh harus menyiapkannya mungkin dari segi akar permasalahannya. Nah, kira-kira nih Kak, apa sih yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk mencegah tantrum yang mengalami speech delay ini? Mungkin ketika anak speech delay terus menjadi tantrum gitu. Nah, mungkin orang tua nih harus mempersiapkan apa sih Kak? Oke, jadi anak yang mengalami keterlambatan bicara bisa tantrum gitu kan. Jadi karena dia kesulitan untuk membangun hubungan komunikasi dengan anaknya. Betul. Dan bisa jadi karena yang kita bahas tadi ada tantrum frustasi. Anak ini berusaha untuk ngomong tapi nggak ngerti, atau nggak tahu cara ngomongnya. Betul. Atau
orang tuanya yang nggak ngerti anak ini ngomong apa gitu kan. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah mematangkan aspek bahasa reseptifnya yang saya pikirkan. Jadi kita perlu untuk membantu anak ini mengenal berbagai objek. Jadi ini namanya kasur, ini namanya bantal, ini namanya guling, ini selimut, ini kursi, ini meja, ini sendok, ini garpu, ini piring, ini sabun, ini sampo, ini peralatan mandi dan segala macamnya gitu loh. Sehingga anak itu tahu, aku mau ngomongin bahwa sendokku hilang mah gitu, atau bantalku sobek mah misalnya gitu. Nah, dia bisa ngomong, dan kemudian kita sering melatih dia untuk melakukan aktivitas dengan berbagai objek tadi, plus melakukan validasi untuk sesuatu yang tidak terlihat. Kalau tadi yang kita contohkan objek-objek makanan, mainan, atau objek di kamar mandi, kamar tidur, itu kan ada bentuknya. Tapi yang tentang perasaan senang, perasaan sedih, perasaan gatel, atau perasaan mules, perasaan kebelet, nah itu harus dikasih tahu namanya. Jadi untuk membantu anak ini memahami berbagai nama dari berbagai peristiwa dan objek dan hal-hal yang terjadi di hidup dia, itu nanti bisa membantu dia untuk berkomunikasi dengan baik dan bisa membantu dia untuk mengontrol emosinya lebih baik. Karena dia tahu, oh saya tuh mau ngomongin ini, saya pengen mama paham tentang yang saya omongin gitu loh. Jadi saya pikir sih untuk yang bisa dipersiapkan oleh orang tua adalah meningkatkan kemampuan bahasa reseptif anak dengan sering-sering cerita. Jadi mungkin kayak, hai anak gantengnya mama, selamat pagi. Papa udah ganteng tuh, lihat. Papa bajunya biru, celananya hijau, sepatunya putih. Papa udah ganteng. Harum. Papa pakai parfum. Dadah papa. Nah yuk kita sekarang bantu mama di dapur ya, ambilin bayam. Oke, mama lagi potong loh. Jadi dia tahu, oh yang lagi dipotong adalah motong bayam misalnya. Mama lagi potong bawang misalnya gitu. Dan juga mungkin ke aktivitas-aktivitas yang berkaitan sama si anak. Contohnya kalau makan kita biasanya nyuapin anak cuma gitu. Coba sekarang diganti jadi adek makan nasi, adek makan ayam, adek makan sayur. Jadi anak ini tahu, ini tuh namanya adalah makan. Tapi tiap kali isinya beda, beda ya namanya. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar tapi ini adalah adek, yang makan adalah adek. Adek makannya apa? Makan ayam. Terus nanti kalau punya saudara, kakak makan ayam, adek makan ikan, mama makan sayur. Nah, jadi anak tuh tahu, oh kalau beda arah, beda orang, beda sebutan, isi di sendoknya beda yang nama objeknya juga gitu loh. Atau mungkin kita bisa variasikan, kakak makan ayam, adek sekarang minum dulu. Oke? Atau kita bisa lakukan di aktivitas mandi misalnya. Yuk kita gosok badannya, gosok tangannya, gosok ketiaknya, gosok lehernya. Jadi anak tahu, ini lagi ngegosok. Tapi beda lokasinya, ini lagi gosok dada, ini lagi gosok perut gitu. Jadi anak tahu bagian tubuhnya juga gitu. Dan itu bisa dilakukan di rumah. Betul. Ya kan? Betul. Jadi yang bisa melakukan itu siapa? Ya orang tuanya. Gitu. Wah. Ini menarik sekali nih Kak, karena untuk bahasa apa tadi Kak, bahasa reseptif gitu ya, itu karena sesuatu hal yang menjelaskan untuk anak gitu ya kayak Betul. nggak perlu jauh-jauh gitu ya kayak untuk menemukannya, karena di rumah pun nih ayah bunda tuh bisa gitu loh untuk melatih bahasa reseptif untuk anak. Nah ini sangat berperan penting sekali ya kayak untuk menghindari tantrum untuk anak yang speech delay. Oke deh Kak. Nah kalau mau berbicara mengenai speech delay ini ya kayak apakah kalau anak speech delay itu cukup hanya diberikan stimulasi aja nih bicara di rumah? Nah kira-kira tuh kapan sih Kak waktu yang tepat orang tua gitu Kak untuk membawa anaknya, yaudah deh nih akhirnya saya bawa aja langsung ke terapis gitu, ke ahlinya. Jadi kalau apakah cuma dilatih bicara aja anaknya? Sebenarnya enggak. Seperti tadi banyak PR-nya banyak. Jadi itu kalau kita pengen anak ini bisa bicara, pastikan dia bisa mengunyah. Anaknya bisa menelan, anaknya bisa menghisap, bisa meniup. Apakah anaknya bisa untuk mendorong, melempar, menarik, menekan, menendang, memijak? Apakah anaknya baik secara sensori taktil, mau mijak rumput, pasir, tanah, batu, mau untuk sisir rambut, gunting rambut, sikat gigi, gunting kuku. Nah itu PR-nya banyak tuh. Jadi menstimulasi anak untuk bicara tapi dia belum mau jalan di rumput,
bermasalah juga. Menstimulasi anak untuk bilang makan, tapi anaknya ternyata kalau disuruh untuk ngangkat jempolnya atau ngangkat telunjuknya belum kuat, ya gimana? Gitu loh. Jadi stimulasi yang perlu dilakukan bukan cuma tentang melatih anak untuk bicara, tapi mempersiapkan support sistemnya, yaitu support sistem tangannya, otot-ototnya, support sistem kakinya, karena harus kuat semua untuk bisa akhirnya bisa bicara dengan baik. Nah, kemudian sebenarnya kalau ngajak anak bicara itu apakah ketika anak udah usia 1 tahun, 2 tahun? Enggak. Kalau bahasa reseptif itu kan kita seperti yang tadi kita jelasin, bahkan dari kandungan pun kita disarankan untuk sering ngajak anak itu berbicara, ngomong gitu kan. Sekarang papa udah pergi kerja nih, ya mama mau istirahat dulu ya. Diomongin, padahal anaknya lahir aja belum, udah diomongin. Karena apa? Itu proses untuk membantu anak ini terkoneksi sama orang tuanya, bahwa oh ini suaranya mama seperti ini misalnya gitu. Dan ketika lagi bayi pun ya sering diajakin cerita agar anak ini terbantu terkoneksi sama kita, ada interaksinya, ada kontak matanya, tahu dia bahwa orang ini lagi komunikasi sama dia, bukan dikasih gadget aja dan kemudian dia diam, atau dikasih susu aja lalu dia diam, enggak. Bahkan kalau at some point kalau nangis ya perlu untuk kita ajak komunikasi. Nah, lanjut ketika dia udah mulai ada suara, udah mulai fasenya untuk bicara, ya mulai kita ajak untuk bicara yang lebih banyak lagi kan. Dan makannya juga jangan dikasih makanan lunak terus, karena tadi kita harus ada kemampuan mengunyah dan menelannya. Karena saya banyak case ketika saya konsultasi nih, ada orang tua konsultasi sama saya, Pak Kiki, anak saya nggak bisa bicara, anak saya terlambat itunya. Pas dicari tahu akar masalahnya, oh ternyata sampai usia 5 tahun masih dikasih nasi tim. Sampai usia 5 tahun makannya cuma nasi sama telur, atau cuma nasi dikasih kuah. Nah, jadi kayak gimana kemampuan mengunyah dan menelan anaknya jadi baik gitu loh. Anaknya nggak bisa minum pakai sedotan, minumnya pakai dot. Nah, jadi banyak masalahnya gitu loh. Nah, ketika kita melihat wah ada masalah nih si anak ini, kapan kita harus pergi ke tempat terapi? Nah, sebenarnya adalah sedini mungkin. Itu baik sih. Jadi maksud saya gini, apakah anak ini autisme atau tidak, apakah anak ini terlambat bicara atau tidak. Tapi jika kita merasa wah sepertinya ada yang beda ya dari anak-anak seusianya dia, anak tetangga udah bisa nih, anak sepupu udah bisa nih, anak yang barengan lahir sama dia udah bisa nih, kok anak saya belum gitu kan. Nah, nggak apa-apa sebenarnya untuk kita lihat ke dokter spesialis anak, dokter tumbuh kembang anak, atau ke klinik terapi untuk kita lihat apakah ini sebenarnya on track atau tidak, atau memang harus kita berikan stimulasi. Karena sebenarnya nothing tulus. Kalau ternyata anaknya baik-baik saja, tidak terlambat bicara, tidak autisme, tidak ADHD, tapi sudah diberikan stimulasi, sebenarnya ya itu ngedorong peningkatan kemampuan si anak aja gitu loh. Jadi sering saya melihat orang tua yang, saya malu kalau anak saya terapi. Ya kenapa malu? Padahal kalau anaknya ternyata tidak bermasalah, itu membantu si anak untuk stimulasinya. Kalau ternyata anaknya juga bermasalah, itu juga membantu untuk stimulasi si anaknya. Jadi nothing to lose gitu loh untuk kita melakukan terapi, memberikan stimulasi, assessment, observasi kepada anak seperti itu. Oke, wah ini menarik sekali ya Kak ya, karena perlu banget ayah bunda ketahui jangan pernah merasa insecure tadi ya Kak ya, atau malu, karena mungkin ya ketika anak sudah dibawa ke ahlinya itu memang harusnya kan seorang ahli juga pastinya memberikan yang terbaik untuk anak ya, walaupun anak itu bermasalah atau tidak, seperti itu ya kayak. Dan juga kalau kita ini ke misalnya di tempat terapi nih, sambil anaknya di terapi kan orang tua lain juga lagi nunggu tuh di luar. Terbentuklah komunitas untuk anak saya nggak bisa loh ini, coba di rumah saya kayak gini berhasil loh. Atau akhirnya jadi bisa sharing cerita dan membantu orang tua untuk memiliki kesehatan mental juga lebih baik. Karena saya tidak sendirian, ada banyak loh orang tua yang lain juga mengalami hal yang sama. Ayo kita diskusi, ayo kita sharing. Nah, jadi akhirnya kalau di sekolah saya yang di Kepulauan Riau ataupun di Jakarta itu seperti terbentuklah komunitas. Nah, komunitas orang tua murid. Nah, mereka ngobrol bareng, mereka nongkrong bareng, mereka jalan-jalan ke pantai bareng, ke mall bareng, bioskop bareng gitu. Jadi ya karena ya anak kita sama-sama autis, anak kita sama-sama terlambat bicara, anak kita sama-sama butuh terapi.
Kenapa kita harus malu? Ya kita bareng-bareng kok. Iya. Ada orang macam-macam sama kita rame-rame kok. Iya. Gitu. Wah, ini menjadi salah satu ini ya untuk ayah bunda, mungkin jangan pernah takut ya untuk memiliki anak yang berkebutuhan khusus atau memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, karena ayah bunda nggak sendiri, masih banyak gitu ya. Yang sama juga mungkin ya bahkan lebih parah juga ada ya kayak. Jadi mungkin ayah bunda tetap selalu optimis dan semangat. Setuju. Oke Deka, nggak kerasa nih udah sampai di penghujung acara. Nah, untuk tadi nih ayah bunda ya, mungkin bisa disimpulkan bahwa speech delay itu bisa menyebabkan tantrum mungkin karena rasa emosionalnya tadi ya, kayak rasa ledakannya yang dipengaruhi oleh aspek-aspeknya, karena aspek itu ternyata mempengaruhi si anak untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, ayah bunda di sini jangan khawatir karena tadi udah ada solusinya dari Kak Kiki, yaitu bagaimana sih cara menemukan akar permasalahannya terlebih dahulu, terus coba cari tahu terlebih dahulu mungkin perkembangan motorik, sensorik saya sekecil itu seperti apa, baru nanti ayah bunda juga bisa nih langsung ke ahlinya seperti itu ya Kak ya. Oke deh Kak, terima kasih nih untuk Kak Kiki atas kesempatannya. Sukses selalu, semoga selalu menebarkan hal-hal yang baik juga ya Kak ya, untuk anak-anak kebutuhan khusus tentunya. Oke deh, semoga di dalam pembahasan podcast kali ini berguna juga nih untuk ayah bunda dan menginspirasi juga untuk bunda-bunda di rumah. Makasih untuk bunda-bunda dan juga ayah di rumah. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga share video ini agar ayah bunda di Indonesia ini semuanya teredukasi mengenai speech delay yang disebabkan oleh anak tantrum, bisa menyebabkan tantrum seperti itu. Oke deh, sampai sini aja, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya untuk si kecil ya, dan juga untuk mungkin kesehatan ayah bunda juga nih untuk secara mental gitu. Penting banget. Oke deh, sampai sini aja. Prisa undur diri. Terima kasih ya Kak Kiki. Terima kasih Semoga juga. kita bisa ketemu lagi. Oke deh Bunda, Ayah. Sampai jumpa di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.